Kurang dari seminggu lagi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 akan dimulai. Para capres Partai Republik dan Demokrat memanfaatkan porsi terakhir kampanye untuk merebut negara bagian, seperti Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania yang berpotensi menentukan hasil pemilu. Dalam kampanyenya, Trump mengusung pencapaiannya dalam memperbaiki ekonomi negeri Paman Sam. Selain itu, Trump mengatakan bahwa pemerintahannya mampu mencegah jumlah kematian COVID-19 mencapai angka jutaan. Voters are judging me on a lot of things, and one of the things we've done a really good job on is COVID. We would have millions of people, millions right now. We would have millions of people. Yeah, 2 million people. They were projecting 2.2 if we didn't do what we did. Dalam persinggahannya di Georgia, Biden berupaya meyakinkan masyarakat bahwa ia adalah calon presiden yang lebih baik daripada Trump. Biden menyebut pemerintahan Trump justru tidak mampu mengendalikan virus corona, sehingga menyebabkan angka kematian dan pengangguran yang terlampau tinggi. Think about all those who've lost their jobs. Think about all those who have been infected by the virus. Think about all those who have died. They were giving their all, while their president was giving up. Well, I'm here to tell you, we can and we will control this virus. As president, I will never wave the white flag of surrender. Di Amerika telah terjadi perubahan demografi sejak pemilu 2016. Kini semakin banyak pemilih muda dengan latar belakang yang juga semakin beragam. Di antaranya adalah Texas. Akibat perubahan demografi, negara bagian yang sebelumnya didominasi Partai Republik kini memiliki pemilih Demokrat yang semakin meningkat. Angka partisipasi pemilu Texas semakin tinggi karena melonjaknya pemilih usia 18 sampai 34 tahun yang antusias menggunakan hak pilihnya. Masih dari Amerika Serikat, lebih dari 200.000 bendera putih dipasang di Washington, D.C., Amerika Serikat pada hari Selasa. Bendera putih ini dipasang untuk menghormati korban COVID-19 Amerika Serikat. Masing-masing bendera putih yang dipasang di DC Armory Parade Ground mewakili korban COVID-19. Instalasi pemasangan bendera bertajuk "Di Amerika, Bagaimana Ini Bisa Terjadi" dicetuskan oleh seniman Susan Brennan Furstenberg. Susan bermaksud untuk mengirimkan pesan yang kuat tentang tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat. Di belakang deretan bendera juga dipasang papan yang menunjukkan data terkini terkait jumlah kematian akibat virus corona. Menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins, kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat sudah mencapai 8.773.407 kasus COVID-19 dengan 226.604 kematian. When the numbers of deaths in the United States got so large, it was impossible for people to even comprehend. When numbers get too large, they're easy to dismiss. Menurut Griffiths, perjalanan sangat diperlukan untuk membangun kembali perekonomian. That actually travel and tourism and the ability of people to freely move about their business every day is actually something that would kickstart the economy. And the key of that is that international travel and the use of aircraft has already been proven to be pretty much advanced in controlling the spread of the virus. Total penerbangan di Timur Tengah tahun ini diprediksi hanya akan mencapai 30% dari total penerbangan tahun lalu. Pemerintah Texas dan Meksiko kini tengah hadapi krisis akibat kasus COVID-19 yang terus meningkat di kota-kota perbatasan El Paso, Texas, dan Ciudad Juarez, Meksiko. Negara bagian Chihuahua yang meliputi Ciudad Juarez kini menjadi negara bagian pertama di Meksiko yang kembali ke tingkat siaga COVID-19 tertinggi. Rumah sakit di kota tersebut terus berjuang untuk memerangi COVID-19. Tepat di seberang perbatasan kota El Paso mengambil tindakan tegas setelah menjadi salah satu hotspot baru di Amerika Serikat. Pihak berwenang telah menginstruksikan warga untuk tetap berada di rumah selama 2 minggu dan memberlakukan jam malam. Jam malam juga diberlakukan di Ciudad Juarez, namun hal tersebut terbukti sulit diterapkan di kota yang menjadi rumah bagi ratusan pabrik suku cadang mobil, bahan pangan, dan lainnya. Pandemi COVID-19 yang terus berlanjut membuat kedua kota tersebut menghadapi krisis secara ekonomi, geografis, dan budaya.
Kita beralih ke Pakistan, unjuk rasa anti pemerintah dilakukan ribuan orang di kota Quetta, Pakistan. Dalam aksi tersebut, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif yang tengah berada di London memberikan orasi melalui video. Unjuk rasa diorganisir oleh Partai Aliansi Demokratik Pakistan (PDM) di Stadion Ayub, kota Quetta. Dalam rekaman video yang diputar di hadapan ribuan pengikutnya, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menyampaikan orasinya. Ia mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menggulingkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Khan dianggap telah mempermainkan hukum dan konstitusi Pakistan. Nawaz Sharif sebenarnya divonis 10 tahun penjara karena terkait kasus pengelapan pajak Panama Papers. Pada November 2019, ia diizinkan keluar negeri karena alasan pengobatan. Pemerintah Pakistan telah mengajukan ekstradisi kepada Inggris. Namun dokter pribadi Sharif menyatakan terlalu berbahaya bagi mantan Perdana Menteri Pakistan itu untuk bepergian di tengah pandemi virus corona. Para ilmuwan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengungkap temuan molekul air di permukaan bulan yang wujudnya terlihat saat diterangi matahari. Temuan air di bulan untuk pertama kalinya itu didasari penelitian menggunakan Observatorium Udara yakni Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy atau SOFIA. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa air dapat didistribusikan ke seluruh permukaan bulan dan tidak terbatas pada tempat-tempat yang dingin. Dilansir dari situs resmi NASA, SOFIA berhasil mendeteksi molekul air di salah satu kawah terbesar di bulan yang dapat dilihat jarak pandangnya dari bumi, yakni kawah Clavius. Selain itu, hasil temuan SOFIA kali ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya yang meneliti keberadaan air di bulan. Ketika astronot Apollo pertama kali kembali dari bulan pada tahun 1969, ia sempat menjelaskan bahwa permukaan bulan benar-benar kering.